sehat semua hadirin. Semoga Allah selalu hadirkan kesehatan keafiatan kepada kita semua insyaallah. Di pagi hari ini kita melanjutkan kembali Bapak Ibu semua mempelajari nama-nama yang agung yang Allah miliki. Dan di pagi hari ini kata para ulama, kita akan mempelajari satu nama dan satu sifat Allah yang sangat berpengaruh terhadap kesulitan kita semua. Semakin kita mengenal nama dan sifat Allah ini, maka akan semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah, semakin kuat rasa takut kita kepada Allah. Sifat apa? Sifat Al-Alim hadirin. Tapi di pagi hari ini saya ingin lebih banyak menyampaikan hadirin apa buah yang akan kita dapatkan ketika kita mengenal Allah yang Maha Tahu terhadap segala yang terjadi di alam semesta ini hadirin. Bahkan kata para ulama, Allah itu Maha Tahu ketika segala hal belum terjadi. Allah Maha Tahu ketika segala hal itu terjadi. Bahkan Allah Maha Tahu terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Dialah Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui terhadap segala bisikan-bisikan yang tersembunyi, segala rahasia-rahasia yang tertutup. Allah yang Maha Tahu terhadap apa yang terjadi pada hamba Allah ketika di dunia ini. Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, kata para ulama, buah dari kita beriman kepada Al-Alim itu ada satu sifat namanya muraqabah. Kita selalu merasa diawasi, ditatap oleh Allah. Bapak Ibu semua, kalau kita punya sifat ini ketika di masjid, ketika di rumah, di jalan, pasti tidak sedikit pun kita berani bermaksiat kepada Allah. Ketika kita merasa ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, akhlak-akhlak kita pasti mulia sekali. Ini buah dari keimanan kita kepada Al-Alim, yaitu muraqabah. Hadirin khawatimah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang Maha Tahu apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, dan apa yang hadir, yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang senantiasa bersama kalian. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Hadirin khatimah rahmatullah, setiap tetes air, hadirin, air hujan, Allah itu tahu Pak, setiap tetes itu kapan hendak jatuh dan di mana jatuh dan kemana jatuhnya. Allah Maha tahu bahkan setiap helaian daun di dunia ini, bahkan miliaran, triliunan. Allah Maha tahu daun itu kapan jatuh dan kemana jatuhnya. Andaikan hal yang seperti itu saja Allah itu Maha tahu, apalagi terhadap perbuatan-perbuatan kita. Allah itu sangat tahu segala dosa, maksiat, perbuatan buruk, akhlak yang tidak baik hadirin. Bahkan bisikan-bisikan di dalam hati kita saja Allah Maha tahu terhadap bisikan-bisikan kita semua. Nah, kalau dalam ayat lain hadirin, ini kata para ulama yang menunjukkan Allah hadirin
Ketika kita beriman kepada Al-Alim, maka ini sangat berpengaruh kepada kesolehan kita. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ayat ini kata para ulama, ketika Allah berbicara tentang wahyu dan perintah Allah, kemudian Allah tutup dengan dua sifat. Pertama, Qadir, yang kedua Al-Alim. Ini kata para ulama, ini menunjukkan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, syariat Allah dengan baik ketika penguasaan pertama kita tahu bahwa Allah itu punya sifat Al-Qadir yang maha berkuasa. Yang kedua, Allah itu Al-Alim. Kesolehan kita ditentukan dengan dua sifat ini, kata para ulama. Dalam ayat lain Allah berfirman di surat Ghafir ayat ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan apapun yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Hadir, setiap lirikan Allah maha tahu mata kita melihat kemana. Hadirin, apakah yang dihalalkan ataukah yang diharamkan, Allah maha tahu terhadap lirikan-lirikan mata itu, termasuk apa yang ada di dalam hati manusia. Kelak semua akan dibukakan oleh Allah, bukan catatan hanya amal-amal kita saja, apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh kaki kita, apa yang dilakukan oleh lisan kita. Bahkan Allah akan membukakan nanti dalam catatan amal-amal kita segala sesuatu yang ada di dalam hati-hati kita semua, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kata Imam Al-Ghazali, makna muraqabah, buah dari Al-Alim, dawamu ilmika bi anna Allah la yakhfa alaihi syai'un min amri. Kata Imam Al-Ghazali, muraqabah itu dawamnya kita semua, kita mengetahui bahwa tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah. Tidak ada sedikit pun, sekecil apapun, bahkan semut yang paling kecil yang berwarna hitam di atas batu yang hitam, Allah maha tahu. Setiap langkahnya cuma Allah itu maha tahu. Di satu waktu ada Imam Ibnu Mubarak pernah berkata kepada seorang laki-laki, raqibillahi ta'ala, hei engkau rasakanlah bahwa engkau selalu ditatap oleh Allah. Ya. Kemudian dia mengatakan, kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jalla, hendaklah kamu menjadi seorang yang kapanpun dimanapun sedang melihat Allah azza wa jalla. Hadirin Bapak Ibu semua, ada seorang karyawan Pak, ketika dia bekerja, kemudian dia dilihat diawasi oleh bosnya. Kira-kira karyawan itu berani tidak Pak? Misalnya leha-leha dalam bekerja Pak, Anda tahu, karena bosnya melihat pasti dia pun akan merasa takut. Dia bahkan mungkin akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Begitu pula ketika seorang yang beriman, yakin sekali Allah yang maha tahu. Tentu sangat berbeda sekali pengetahuan Allah dengan makhluknya. Allah yang maha tahu segala yang tersembunyi. Seharusnya kita pun hadiri seperti itu di hadapan Allah, sangat takut sekali kepada Allah. Makanya Bapak Ibu semua, ini sifat muraqabah ini, buah dari keimanan kita kepada Al-Alim, itu tingkatan yang paling tinggi dalam keimanan kita. Nabi kan ketika ditanya, mal ihsan, apa yang maksud dengan ihsan itu? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinilah, kata Nabi, Allah itu melihatmu. Ini kata para ulama, kalimat ini itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ketika kita beribadah itu melihat Allah. Ini tingkatan targhib.
Jadi tingkatan tarhib itu kita sangat berharap rahmat Allah, ridha Allah, surganya diri. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya di bawahnya tingkatan tarhib itu tingkatan tarhib. Tingkatan tarhib ketika kalaupun kita tidak merasakan kita melihat Allah, tapi yakini Allah itu melihat kita. Allah melihat kita itu. Ini tingkatan tarhib, bahwa kita takut khawatir dengan siksa Allah, kerasnya diri. Ini siksa Allah, nah itu tingkatan tarhib. Nah, dan semuanya itu berakar dari pengetahuan bahwa Allah itu melihat kita, atau kita melihat Allah. Tentu yang dimaksud melihat Allah itu bukan dengan mata zahir, tapi mata batin. Kita merasakan kehadiran Allah Azza wa Jalla dimanapun. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan seperti ini: Al-haqqu azza wa jalla aqrabu ila 'abdihi min hablil warid, lakinnahu 'amala al-'abdu mu'amalatal ghaib anhu al-ba'id. Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita, kata Imam Ibnu Qayyim. Begitu sangat dekat. Allah Maha tahu sekali. Tapi terkadang hamba-hamba Allah itu memperlakukan Allah itu seolah-olah jauh, seolah-olah tidak hadir. Kemudian fa'umira bi qasdi niyati wa raf'ul yadaini ilaihi wa su'alu lahu. Kemudian hamba itu diperintahkan dengan niatnya yang tulus, dia mengangkat tangan meminta kepada Allah. Faqulubul juhal tastash'irul ba'da bu'da walidzalika taqa'u minhum al-ma'asi. Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Tapi orang-orang awam, hadirin, orang-orang yang tidak mengenal Allah menganggap bahwa Allah itu jauh, sehingga dia kemudian berani berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jadi kemaksiatan dan dosa itu biasa, itu pasti terjadi karena ada keyakinan, keimanan yang menganggap bahwa Allah itu jauh dari dirinya, sehingga dia kemudian berani berbuat dosa. Idlau tahaqqaqat muraqabatuhum lil hadir an-nadil lakafaul akaf 'anil khataya. Kalaulah dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah, pasti akan hadir muraqabah di dalam hatinya, pasti kemaksiatan itu pasti bakal ditinggalkan oleh diri. Itu buahnya dari muraqabah, merasa Allah itu Maha melihat. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya kata para ulama, ini pertama keistimewaan seorang muraqabah, merasa Allah melihat, diawasi oleh Allah, kapanpun dimanapun Allah menyaksikan, mengawasi kita. Pertama, seorang itu akan jauh dari maksiat dan mendapatkan naungan di akhirat. Ini hadis tentang 7 kelompok yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat tadi. Kan kata Nabi, 7 kelompok itu diantaranya, pertama, rajulun talabatu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, punya kedudukan. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan. Yang ketiga, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah menyendiri, hadirin, sampai tertetes air matanya, menangis karena takut kepada Allah. Tiga orang ini yang disebutkan oleh Nabi, hadirin, yang kelak akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata para ulama, 3 kelompok ini, laki-laki yang diajak berzina, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian seorang yang berzikir, hadirin, secara sendiri kemudian sampai menetes air matanya. Itu, hadirin, kesolihan ini didapatkan karena muraqabah, karena mengetahui Allah Maha melihat, sehingga dia tidak berani berbuat zina. Allah Maha melihat, sehingga yang ia harapkan bukanlah tatapan makhluk, tapi hanya tatapan Allah. Allah yang Maha melihat meskipun sedang sendiri, hadir,
dia terus beribadah kepada Allah meskipun tanpa ada orang lain yang melihat, bahkan sampai ketulusannya, tertetes air matanya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Al-Alim, Allah yang Maha. Nah, hadirin ikhwatin, ada satu nasihat ini luar biasa dari Hamid Al-Tawil. Beliau pernah berkata kepada Sulaiman bin Ali, "Idhni wahai Sulaiman, nasihatilah aku." Nah, kata Sulaiman bin Ali seperti ini, "Lakin kunta idza asaita khalian." Kalau engkau berani berbuat maksiat sedangkan kamu sendiri tidak ada yang melihat, istri, anak, ya. Dhananta annahu yara, ketika kamu bermaksiat itu kamu meyakini Allah itu Maha melihat, Allah itu melihatmu. Laqad ijtara'ta 'ala amrin 'azim, maka kamu itu berada dalam bahaya yang besar. Karena seorang berbuat dosa sedangkan dia yakin Allah itu Maha melihatnya, tapi dia berani berbuat dosa, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Wala in kunta tadhunnu annahu la yara. Tapi kata Sulaiman bin Ali, kalau kamu berbuat dosa, berbuat maksiat, sedangkan kamu meyakini Allah itu tidak melihatmu, tidak mengawasi, tidak menyaksikanmu, falaqad kafarta, maka sungguh engkau telah kufur kepada Allah karena menganggap Allah tidak menyaksikan apa-apanya, Allah tidak melihat apa-apanya. Ini nasihatnya dari Sulaiman bin Ali. Allah Maha menatap segala perbuatan kita hadirin. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, muraqabah itu, ini buah dari keimanan kepada Al-Alim. Itu jalan-jalan menuju surga hadirin. Di surat At-Tur hadirin, ketika penghuni surga saling berbincang tentang amal solih yang dilakukan. Amal solih apa yang dimiliki oleh seorang hamba sehingga mendorong dirinya untuk mendapatkan surga Allah. Nah, di ayat ini hadirin, Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Ketika para penghuni surga dengan penghuni surga yang lainnya saling berbincang, bertanya satu sama lain. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ketika mereka bertanya, kamu ketika di dunia amalnya apa sehingga bisa masuk surga ini? Kata penghuni surga yang lain. Apa kata penghuni surga? Mereka mengatakan, sungguh ketika kami di dunia, kami bersama keluarga-keluarga kami merawat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam surga itu karena mereka merawat rasa takut kepada Allah, merawat bahwa Allah Maha tahu, Maha melihat. Baru kemudian hadirin kata mereka, "Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Kemudian Allah menganugerahkan kepada kami kesolihan, ketakwaan. Allah anugerahkan karena sifat itu, menjaga hadirin perasaan bahwa Allah Maha menyaksikan, Maha melihat, sehingga hadir rasa takut kepada Allah sampai Allah menjaga mereka dari siksa api neraka. Nah, karena sifat inilah penghuni surga bisa menikmati surga itu karena ketika di dunia dia merawat, bahkan merawat bersama anak istrinya, merawat Allah itu selalu menatap dan menyaksikan. Nah, ketiga, hadirin Bapak Ibu semua, muraqabah itu memperindah kualitas ibadah-ibadah kita. Ini kata Imam Ibnu Mandur, man raqaballah ahsana amal. Siapa yang merasa diawasi oleh Allah, maka dia pasti akan memperindah amal-amalnya. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita ingin menimba, hadirin, menangkap kualitas ibadah kita, pasti hadirin, satu waktu ibadah kita kurang bagus, kurang indah, tidak bersungguh-sungguh, itu pasti karena hilang sifat muraqabah dalam hati kita. Nah, ketika kita hadirkan sifat itu, hadir, merasa Allah hadir kapanpun dan dimanapun, itu yang akan mendorong kekuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, wa arbabut thariq mujmi'una ala anna muraqabatallah ta'ala fil khawatir sababun li hifdhiha fi harakatiz zawahir. Para hadirin penempuh jalan akhirat itu sepakat,
kita merasa diawasi oleh Allah. Bahkan hadirin, Allah mengawasi terhadap apa yang ada dalam bisikan hati kita. Kita sadar di dalam bisikan hati ini Allah Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha melihat. Maka itu menjadi penyebab pokok terjaganya segala gerakan zahir. Tangan kita akan terjaga ketika kita tahu bahkan Allah melihat hati kita. Mata kita, dari kaki kita, lisan kita, seluruh anggota tubuh ini akan terjaga. Itu modal awalnya, merasakan kehadiran Allah. Allah menyaksikan terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Yang keempat, hadirin Bapak Ibu semua, ini di antara buah dari muraqabah keimanan kita kepada Allah Al-Ali, menjadi penyebab ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kan pernah menceritakan hadirin tentang 3 orang yang terpenjara di dalam gua, 3 pemuda. Yang ketiga pemuda ini kemudian berdoa kepada Allah dengan amal-amal sorrynya. Satu pemuda, dia berdoa kepada Allah ketika terpenjara, tertutup gua itu dengan batu yang besar. Kemudian pemuda itu mengatakan, ya Allah, dulu saya punya orang tua yang setiap hari, setiap saya mendapatkan hasil dari pekerjaan saya tidak akan berikan hasil itu kepada anak istri saya sebelum kepada orang tuanya. Bapak Ibu semua kalau punya anak itu ketika dapat gaji itu tidak akan diberikan dulu kepada anak istri, tapi yang pertama kali akan disisihkan kepada orang tuanya dulu. Solinya luar biasa. Kemudian dia mengatakan, memang kebetulan hasil dari pekerjaannya ini hanya memang hadirin susu saja, air susu. Dia kemudian mengatakan, ya Allah, satu waktu pernah orang tua saya tertidur. Saya ketika datang ke rumah orang tua saya tertidur. Maka saya tunggu orang tua saya sampai keesokan harinya, ditunggu orang tuanya itu, dan dia tidak pulang memberikan air susu itu kepada anak istrinya karena ingin kebiasaan itu bertambah. Sebagai hormat bakti kepada kedua orang tuanya, dia berikan kebiasaan itu, hasil dari pekerjaannya kepada orang tuanya dulu. Sampai baru pagi hari orang tuanya terbangun, baru kemudian diberikan dulu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, andaikan perbuatan ini ikhlas karena dirimu ya Allah, tolong bukakan gua ini. Akhirnya batu itu, kata Nabi SAW, bergeserlah batu itu. Itu karena merasakan kehadiran Allah. Dia yakin Allah Maha melihat. Yang kedua, seorang pemuda hadirin yang bermuraqabah ketika dia meninggalkan hadirin perbuatan zina. Anak muda ini berdoa kepada, ya Allah, dulu saya pernah jatuh cinta kepada anak paman saya. Dia cantik sekali, saya ingin menikahinya. Satu waktu perempuan itu datang, dia terlilit utang, dia punya butuh banyak uang. Dia kemudian mengatakan, tolong bantulah saya akan lakukan apapun yang kamu inginkan. Kemudian anak muda itu memberi uang itu dengan hadirin syarat asalkan perempuan itu menyerahkan apapun kepada dirinya. Yang maksud hadirin, pemuda itu ingin hadirin berzina dengan perempuan itu. Sampai ketika Anda melakukan zina, bahkan dalam hadis itu sudah tanggal pakaian keduanya, dia kemudian mengingat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Kemudian dia lari hadirin meninggalkan perempuan itu karena takut kepada Allah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, saya tinggalkan hartaku daripada perempuan itu, dan saya tinggalkan perbuatan zina itu karena saya merasakan Engkau melihatku ya Allah. Andaikan perbuatan itu ikhlas karena dirimu, tolong bukakan gua ini. Sampai kemudian bergeser kembali batu itu hadirin. Dan kemudian yang ketiga, seorang pemuda hadirin yang dia bermuraqabah karena amanahnya yang baik. Seorang pemuda lagi kemudian berdoa, ya Allah, dulu saya punya karyawan. Seorang karyawan itu ketika hendak diberi gaji oleh saya, dia pergi, dia hilang. Akhirnya gaji karyawannya itu dia kembangkan hadirin. Ini kalau dalam bahasa hadisnya, dia buat jadi kambing satu lembah. Jadi gaji karyawannya dia jaga, tapi kemudian dikembangkan sampai kambing satu lembah. Namanya kambing satu lembah, apa kira-kira berapa? Sampai ratusan.
Lama kemudian hadirin datang karyawannya menagih gajinya itu. Kemudian dia mengatakan, mana gaji saya? Kata karyawan itu. Kemudian kata pemuda itu, tuh lihat, seluruh kambing di lembah itu adalah milikmu, hasil dari gajimu yang saya simpan. Akhirnya seluruh kambingnya diambil, tidak disatukan, sisakan satu kambing pun. Hadir. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya serahkan seluruh kambing itu kepada karyawan saya jaga kambing itu sebagai amanah. Andaikan perbuatan itu ikhlas karena dirimu, ya Allah, tolong bukakan gua ini. Akhirnya hadirin, bergeserlah gua itu, dan ketiga pemuda itu kemudian bisa keluar dari gua itu. Bapak Ibu subhanallah, kata para ulama, tiga pemuda ini mendapatkan hadir keutamaan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat muraqabah, merasa Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Hadirin dirahmati Allah, dan ini siksaan bagi orang yang tidak memiliki sifat muraqabah, tidak merasa Allah itu hadir. Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui hadir terhadap perbuatan kita. Pertama, ciri dari orang-orang munafik. Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu takut dari pandangan-pandangan manusia, sedangkan dari pandangan-pandangan Allah mereka tidak takut. Hadirin Bapak Ibu semua, ini yang sangat ditakutkan oleh para sahabat, Pak. Memang bisa jadi kita ini bukan orang-orang munafik, Pak, tapi ciri-ciri kemunafikan terkadang ada di dalam hati kita. Kita kalau ingin jujur, Pak, ketika kita sendiri di rumah, kadang begitu berat untuk tulus beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita di masjid, Pak, begitu tulus, Pak. Ketika kita bersama orang lain, kita semangat. Tapi ketika tidak bersama dengan orang lain, kita tidak semangat. Kata para ulama, memang kita bukan orang munafik, tapi ciri kemunafikan ada di dalam hati kita. Karena sifat itu. Yang pertama, ketika orang hilang sifat muraqabahnya, itu bagian dari ciri kemunafikan. Kedua, hadirin, kebangkrutan nanti di akhirat aman. Di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi pernah mengatakan seperti ini, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanah. Aku sangat tahu sekali nanti di hari kiamat ada umatku yang bawa pahala banyak sekali, amsali jibali tihamah biyawan, seperti rentetan gunung Tihamah. Maksudnya sangat banyak sekali. Fayaj'aluhu Allah azza wa jalla habba'an manthura, tapi sayang, Allah jadikan amal yang banyak itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak dianggap, sia-sia saja. Kemudian Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana jallihum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Tolong sampaikan kepada kami siapa mereka itu agar kami tidak termasuk bagian dari mereka yang punya banyak amal solih tapi ternyata sia-sia saja amal solih itu. Nah, Nabi kemudian mengatakan seperti ini, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khuduna. Mereka itu saudara-saudara kalian, satu kulit sama dengan kalian. Mereka mengambil bagian malam seperti hanya kalian mengambil bagian malam. Mungkin bahkan malamnya rajin hadir beribadah kepada Allah. Akan tetapi walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah. Akan tetapi mereka itu adalah satu kaum kalau mereka sedang sendiri, Pak, tidak merasa dilihat oleh orang lain, tidak merasa disaksikan oleh orang lain. Kemudian mereka berhadapan-hadapan dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian mereka berani menyentuh keharaman itu karena merasa tidak dilihat oleh orang lain. Yang paling besar dosanya tidak merasa dilihat oleh Allah azza wa jalla. Hadir. Ini yang kata Nabi SAW, seorang yang dia berani berbuat dosa, hadir karena kehilangan muraqabahnya, tidak merasa ditatap oleh Allah azza wa jalla. Banyak amal solihnya, tapi kata Nabi, fayaj'alullahu azza wa jalla haba'an manthura. Allah jadikan amal-amal solihnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian ketiga, hadirin,
kehilangan sifat muraqabah itu, tidak merasa Allah itu yang maha melihat, Al-Alim, itu sebagai hadirin penyebab seorang yang asalnya taat menjadi orang yang jelek. Ini kata para ulama, ada satu kaidah, dzunubul khalwat intikasat. Dosa-dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itulah yang menyebabkan seorang hadirin yang asalnya sholih jadi jelek amalnya. Ini naudzubillah. Hadirin Bapak Ibu semua, mungkin ada seorang kita punya kenalan yang dulunya baik, hadirin Bapak Ibu semua. Kemudian satu waktu di akhir hidupnya dia jadi jelek. Atau mungkin di akhir hidupnya Allah tampakkan dosa-dosanya. Itu kata para ulama, hadirin, itu pasti disebabkan dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi yang dia lakukan terus menerus sampai satu waktu Allah tampakkan dosanya supaya orang melihat. Itu karena dosa yang dilakukan, hadirin, tersembunyi, merasa tidak ditatap oleh orang lain. Kemudian Allah bukakan dosanya itu, hadirin, karena terlalu banyaknya ia berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi. Ini kata para ulama, makanya dosa-dosa yang disebutkan sembunyi itu membuat ketaatan menjadi keburukan. Tapi sebaliknya, wa ta'atul khalwat sabat. Kalau ketaatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hadirin, kita bermunajat, berzikir, bersujud secara sembunyi, berdoa kepada Allah, itulah yang menyebabkan sabat, keteguhan, keistiqomahan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan bisa merubah seorang yang asalnya taat, ahli taat menjadi ahli maksiat. Nah, Abu Darda bahkan beliau pernah mengatakan seperti ini, liyah dari ru'un an tubghidahu qulubul mu'minin min haitsu la yashur. Hati-hati, kata Abu Darda, hati-hati ketika orang-orang beriman membencinya sedangkan dia tidak sadar. Hadirin Bapak Ibu semua, ini diantara muhasabah. Kalau satu waktu hadirin kita punya kenalan, sahabat, teman, ya, saudara yang tiba-tiba memusuhi kita, membenci kita, tidak suka sama kita, hadirin. Kemudian, nah, itu apa alasannya? Abu Darda kemudian mengatakan kepada sahabat yang lain, "Atadri ma hadza? Tahukah kalian tentang ini? Al-'abdu yakhlu bi ma'asillahi azza wa jalla fayulqillahu bughdhahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'uru." Orang lain hadirin tiba-tiba kemudian tidak suka kepada kita, itu bisa jadi, kata Abu Darda, karena dia berani berbuat maksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah tanamkan hadirin kebencian kepada hati orang-orang yang beriman sedangkan dia tidak sadar. Itu kata Abu Darda. Ini saya sendiri hadirin Bapak Ibu semua sering ada muhasabah, menimbang. Ini nasihat untuk saya pribadi, hadirin. Satu waktu hadirin, kalau saya merasakan Pak, istri saya akhlaknya kurang baik, hadirin, itu pasti hadirin saya merasakan itu bukan semata-mata karena istri. Itu pasti ada dosa mungkin yang saya lakukan sehingga Allah tanamkan ke dalam hati istri saya tidak suka kepada saya. Hadirin, itu kata Abu Darda. Hati-hati ketika ada orang yang membenci kita, bisa jadi karena dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah tanamkan kebencian kepada hati orang-orang yang beriman sebagai balasan karena dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini Allah, maka ini diantara cara muraqabah, yaitu mengenal nama-nama Allah. Nah, ada nama-nama yang semisal dengan Al-Alim dalam Al-Quran, Ar-Raqib, Al-Hafid, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Ini semuanya adalah buahnya adalah muraqabah. Nah, makanya Al-Alim, kata para ulama, itu adalah sifat yang agung yang Allah miliki sebagai penyebab yang paling kuat dalam persaudaraan seorang hamba. Itu Al-Alim. Nah, ini yang pertama. Kedua, kalaupun kita tidak merasakan kehadiran Allah, Allah menyampaikan kepada kita, bahkan anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi apapun yang telah kita perbuat tadi. Ini di surat Fussilat ayat 20-24. Allah sampaikan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa junuduhum bima kanu ya'malun. Nanti
nanti yang akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita, pendengaran kita, mata-mata kita, bahkan kulit kulit kita yang mungkin kita lihat diam, nanti akan menjadi saksi kita. Kulit nanti akan mengatakan, orang-orang nanti ketika di dalam neraka mengatakan kepada kulit, qalu li juludihim lima syahidtum, hei kulit, kenapa engkau bisa-bisanya menjadi saksi kami? Kulit ini kemudian berbicara nanti di hadapan Allah. Qalu anṭaqana Allahu alladzi anṭaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum. Kata kulit, dialah Allah yang menjadikan kami hari ini bisa berbicara, dan Allah mudah sekali untuk menjadikan segala sesuatu yang bisa berbicara. Kulit ini nanti akan berkata, hadirin. Maka kalau kata Imam Asy'arawi, kenapa hadirin anggota tubuh kita nanti bisa berbicara ketika di hari kiamat? Kata Imam Asy'arawi, karena ketika di dunia kita merasakan seluruh anggota tubuh kita ini milik kita, padahal ini milik Allah, bahkan kulit pun milik Allah. Maka ketika nanti di hari kiamat Allah jadikan kulit ini bisa berbicara, supaya kita sadar kulit ini bukan milik kita tapi milik Allah. Kulit ini akan kembali kepada kehendak pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika itulah Allah sadarkan kita semua, kulit ini ketika berbicara kita akan tersadar, kulit ini sudah bukan lagi milik kita tapi kembali kepada miliknya, pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini yang ketiga. Nah, di antara hadirin yang akan membantu, andaikan kita tidak menyadari hadirin bahwa anggota tubuh ini jadi saksi, ada kesaksian bumi. Setiap tanah yang kita pijak itu nanti akan menjadi saksi. Ini para ulama ketika menafsirkan hadirin ayat ini, yauma idzi tuhadditsu akhbaraha, pada hari nanti setiap tanah itu akan mengabarkan apa yang terjadi di atas tanah itu. Ini kata satu riwayat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadirin Bapak Ibu semua. Ketika Nabi membaca ayat tadi, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, kemudian Nabi mengatakan, atadruna ma akhbaraha, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan akhbaruha itu? Kemudian kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi kemudian mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha. Yang dimaksud dengan akhbaruha itu ialah nanti setiap tanah itu akan menjadi saksi kepada seluruh hamba apa yang dilakukan di atas tanah itu. Nanti tanah itu akan mengatakan seperti ini, hari amila kada wa kada yauma kada wa kada, ya Allah, si fulan dia melakukan ini dan ini di atasku ya Allah, di hari ini di jam sekian. Tanah itu akan menjadi saksi. Itulah alasannya kata Imam Asy-Syaukani, Bapak Ibu semua, kenapa kalau kita beres sholat wajib kemudian disunahkan ketika sholat sunnah berpindah tempat, Pak. Itu diantara hikmahnya, supaya semakin banyak saksi nanti setiap tanah itu di hari kiamat, hadirin Bapak Ibu semua, untuk menjadi saksi terhadap amal perbuatan kita. Bahkan termasuk naudzubillah terhadap dosa-dosa kita, tanah itu akan mengatakan, ya Allah, si fulan di hari ini di jam sekian dia melakukan ini ya Allah di atasku. Tanah itu bahkan nanti akan menjadi saksinya, sehingga nanti setiap hamba itu tidak akan mampu mengelakkan diri dari hujah-hujah Allah nanti di hari kiamat, ketika Allah membukakan segala yang terjadi ketika di dunia. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, bahkan nanti setiap malaikat itu mencatat segala amal baik dan kecil ataupun besar. Hadirin, ini saya tutup dengan nasihatnya dari Imam Hasan Al-Basri ini pada subuh kali ini. Hadirin, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi, anil yamini wa anishimali qaim, di sebelah kanan, di sebelah kiri kita ada malaikat kita, Pak, yang sampai kapanpun akan mengerjakan. Nah, Imam Hasan pernah menasihati seperti ini, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, busitot laka sahifah, hari ini lembaranmu sedang dibukakan oleh Allah. Hari ini sedang dibukakan, Pak. Wa kalamika malakan, Allah mengirim dua malaikat kepada dirimu. Ahaduhuma an yaminik wal akharu an shimali, yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu malaikat ada di sebelah kiri. Hari ini, Pak, pagi hari ini
Ada malaikat kita sebelah kanan kita, Pak, ikut hadir di pagi hari ini. Ada malaikat sebelah kiri kita sedang menunggu. Andaikan berani kita berbuat dosa dan maksiat, malaikat kiri siap mencatatnya. Fa ammal ladzi an yaminik fayahfazu hasanati. Malaikat sebelah kananmu siap menjaga amal-amal baikmu tercatat dengan baik. Wa ammal ladzi an yasari fayahfazu sayyi'ati. Adapun malaikat sebelah kirimu siap mencatat setiap keburukan sekecil apapun yang kita lakukan, siap dicatat oleh malaikat sebelah kiri kita. Fa'mal masyita aqlil au aktsir. Silakan beramallah sesuai dengan kehendakmu. Mau sedikit, mau banyak, silahkan terserah. Hatta idza mitta, tapi kata Imam Hasan Al-Basri, ketika engkau meninggal, tuwiyat sahifatu, catatanmu itu kemudian ditutup oleh Allah, dilipat. Wa ju'ilat fi unutika ma'aka fi qabri, kemudian catatan amalmu itu kelak akan dikalungkan di lehermu ketika di alam kuburmu. Hatta takhruja yaumal qiyamah, kemudian ketika nanti engkau bangkit di hari kiamat membawa catatan amal itu, kemudian Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, setiap manusia kami kalungkan amal, catatan amalnya di leher-leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, kemudian kami bangkitkan, kami bukakan pada hari kiamat satu kitab dibukakan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah nanti ketika di hari kiamat kemudian mengatakan, baca catatan amalmu itu. Cukup di hari ini bukan Allah, bukan malaikat, tapi kita sendiri hadirin yang akan membaca catatan amal-amal kita. Nih sampai kata para ulama, betapa adilnya Allah Azza wa Jalla hadirin. Nanti yang akan menimbang layakkah kita masuk surga ataukah tidak layakkah, bukan Allah, bukan malaikatnya, tapi kita sendiri yang menyaksikan hasil dari perbuatan kita, Pak. Kita sendiri yang menyaksikan dosa-dosa kita yang diperbuat, mana dosa yang belum kita tobati, mana maksiat yang belum kita istighfari, mana kezaliman yang belum kita ikhtiarkan untuk dihapus kezaliman itu. Setiap dosa-dosa itu akan terlihat sehingga kita nanti sendiri yang akan menyaksikan layakkah kita masuk surga atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, hanya itu pada pagi hari ini di antara buah dari Al-Ali, Allah yang Maha mengetahui terhadap amal-amal kita. Dan insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lebih dalami lagi hadirin perbedaan tentang dalam Al-Quran Allah mengungkapkan dengan istilah Al-Ali, ada Al-Ali, ada Al-Alam, ada Allah menyebutkan Allah itu A'lam. Nah, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi. Semoga bermanfaat hadirin iman, itu khusus nasihat untuk saya pribadi hadirin. Ini di antara kesolehan yang tertinggi, berat sekali hadirin untuk menghadirkan ini dalam kehidupan kita. Dan semoga di pagi hari ini jadi wasilah kita semua kesolehan muraqabah Allah hadirkan ke dalam hati kita semua insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.